Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 425-426, atau episode 451-452, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah menukarkan harta rampasan miliknya kepada kaisar dari Alinasi Hong, dan kemudian dia kembali menyerap energi kristal sungai darah, dan berhasil sampai dengan kristal yang ke-8, sementara binatang bertanduk emas berhasil menyerap kristal sungai darahnya sampai ke 165, dan setelah itu Lu Feng kemudian pergi meninggalkan kamp peristirahatannya, dan kembali menuju benua utama Yanji. Lu Feng pergi dengan menggunakan kapal E9 berbentuk cakram, dan telah memulai perjalanan alam semesta di tempat yang paling dekat dengan camp ke-26. Di dalam alam semesta yang gelap, kapal bergerak dengan kecepatan rendah. Butuh 122 jam untuk mencapai tempat perjalanan benua utama Yanji, ucap suara Babata yang bergema di ruang kontrol. Percepat sedikit, Luo Feng memerintahkan segera, buat supaya kita mencapai benua utama Yanji dalam 3,5 hari. Baiklah, ucap Babata menuruti perintahnya segera. Kapal sedikit lebih cepat, dan menjaga stabilitasnya. Luo Feng menutup matanya, berkata dengan lembut, menurut rencana, proses evolusi kontak awan membutuhkan 3 hari. Aku harap itu berhasil. Sementara itu di dalam dunia internalnya, di tengah pulau benua, pohon anggur tebal telah menyebar lebih dari puluhan ribu kilometer. Itu adalah bentuk lengkap dari anggur kontak awan milik Lu Feng. 10 pohon anggur tebal dan beberapa kilometer panjang terbang langsung ke arah Luo Feng berpakaian hitam. Dan dedaunan di sekitarnya segera membuat jalan dan membuka ruang untuk Luo Feng. Awan kontak anggur, bagus. Luo Feng menggosok pohon anggur kecil dan tersenyum, buat area dengan diameter 1000 km. Daun yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditarik kembali. Ruang di sekitarnya dibersihkan, ruang kosong yang jelas dengan diameter 1000 km di sekitar Luo Feng pun muncul. Cukup, Luo Feng berpakaian hitam membalik tangannya dan 7 buah merah mencolok muncul di udara. Langkah pertama, Luo Feng menjadi serius. Anggur, telan mereka, ucapnya segera memerintahkan. 7 tanaman merambat bergegas dan segera menelan buah melon berukuran melon merah. Setelah itu, cahaya merah mulai bersinar di seluruh tanaman. Dan kelihatannya sedikit berjuang dari rasa sakit. Sakit pohon anggur itu berkomunikasi. Tahan semua itu. Luo Feng membalik tangannya dan tempat batu besar muncul di udara, dan itu diisi dengan cairan seperti batu giok hijau. Telan ini juga, dia melanjutkan. Seiring waktu berlalu, semua jenis bahan muncul dan anggur terus menelan semuanya. Menurut instruksi terperinci, hanya proses ini saja yang memakan waktu hingga 2 hari penuh. Jumlah bahan yang ditambahkan hanya sebagian kecil dari pokok anggur. Namun, orang hanya bisa membayangkan berapa banyak yang dianggap bernilai 1,53 miliar poin. Adapun langkah terakhir, 18 material ini, menelan semuanya. Mata Luo Feng berkilau karena kegilaan saat dia memerintahkannya. Tampaknya tanaman merambat normal yang mengeluarkan energi menakutkan melilit bahan. Dalam sekejap mata, dia telah menelan segalanya. Anggur, sekarang terserah kamu, apakah kamu terobosan untuk tingkat abadi, atau investasi aku akan sia-sia, itu taruhan sekarang. Luo Feng menatap tanaman merambat di sekitarnya. Tampaknya tenang setelah menelan bahan-bahan terbaru, namun suara gemeretak yang hampir seperti meriam bergema di dalamnya. Puluhan kilometer tanaman merambat mulai bersinar dengan cahaya yang berwarna-warni, itu terlihat sangat memesona. Tanaman merambat juga terus-menerus mencabik-cabik dengan bentuk yang tak terhitung meninggalkan tubuh utama, itu bergantung pada kemampuan regeneratif untuk menumbuhkannya kembali. Tumbuh kembali, bentuk yang lama menghilang ketika bentuk yang baru muncul. Seluruh sulur kontak awan tampaknya telah menumpahkan seluruh tubuhnya, dan berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Berubah terus-menerus, terus berkembang, serta efisiensinya mengerikan. Waktu berlalu dan Luo Feng mengawasi dari udara ketika pohon anggur berputar berulang-ulang. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, tahan, kamu harus melanjutkan, jika kamu menyerah,
maka evolusi akan gagal. Setelah 1 jam penuh, pohon anggur kontak awan yang merobek setiap beberapa detik, telah berevolusi seperti itu selama 1 jam penuh. 1 jam kemudian, seketika itu juga, pohon anggur kontak awan yang sekarang benar-benar emas yang telah menyimpan energi khusus di dalamnya tampaknya akhirnya menemukan kesempatan untuk meledak terbuka. Pohon anggur kontak awan yang semula bersemangat dan mencolok tiba-tiba memiliki ledakan energi khusus dari setiap daun. Energinya melonjak seketika, awan kontak emas awan langsung membeku, kristal es terbentuk di seluruh tanaman merambat dan daunnya. Itu seperti pahatan es besar, tidak bergerak sama sekali, hampir seperti sudah mati. Hanya sedikit energi lemah yang berdesir dari dalam, perubahan kecil masih terjadi pada permukaan tanaman merambat. Dan kemudian, Luo Feng berpakaian hitam merasakan dingin di sekitarnya dan berkata dengan lembut, "Begitu dingin, aku bertanya-tanya siapa di alam semesta yang menciptakan proses evolusi ini untuk pohon anggur kontak awan." Banyak langkah semuanya sangat terperinci, seharusnya beberapa ahli kimia yang kuat atau banyak generasi ahli kimia terus menyempurnakannya. Melihat proses evolusi mengingatkannya pada teknik yang digunakan oleh ahli kimia. Pada hari terakhir, anggur, ucap Luo Feng sambil memandangi patung es itu, kamu harus menahannya sampai langkah terakhir dan terobosan untuk tingkat abadi. Kalau tidak, kamu akan gagal, ini adalah hari terakhir, kamu harus bertahan sampai akhir. Ketika 1 hari dibekukan, itu adalah langkah paling berbahaya dari seluruh proses evolusi. Detik berlalu begitu pelan, perubahan terjadi dalam pokok anggur. Luo Feng menahan napas dan menyaksikan saat dia takut anggur itu runtuh. "Tahan, kamu harus menahannya," dia bergumam. Setiap detik terasa sangat panjang, rasanya seperti 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Selama 1 hari dibekukan, ada banyak perubahan kecil yang terjadi dalam anggur kontak awan. Setelah akhirnya mencapai batasnya, kristal es langsung meleleh dan anggur kontak awan bergegas ke langit. 216 tanaman merambat masih dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan dedaunan mengembang dan melambai-lambai di udara. Roh yang menakutkan mengguncang daerah itu, menerobos batas-batas dan menghubungkan ke sumber alam semesta. Ini adalah langkah terakhir. Luo Feng menatap tajam di udara, mencengkeram tinjunya dengan keras. Meskipun ia memiliki 100 tanaman pemakan bintang yang menerobos pada saat itu, perbedaan antara tanaman pemakan bintang yang berbintang 100, dan pohon anggur yang bersentuhan dengan awannya terlalu besar untuk dibandingkan. Kemungkinan 100 tanaman pemakan tumbuhan merambat itu sangat tinggi. Adapun anggur kontak awannya, itu hanya memiliki probabilitas 50%, dan jumlah bahan yang digunakan jauh lebih banyak. Pohon anggur telah mencapai langkah terakhir. Tekanan tak berbentuk pun kemudian turun. Luo Feng yang awalnya berada di udara terpaksa mendarat di tanah dan berlutut karena tekanan. Tekanan sumber alam semesta. Luo Feng sangat gembira. Ini berhasil. Kesadarannya telah terhubung ke sumber alam semesta. Hukum telah turun. Saat ini, dia telah menembus hambatan hidup dan menjadi tingkat abadi. Bergemuruh, energi tak berujung yang tak terhitung jumlahnya yang diinfuskan dengan hukum kayu dituangkan ke dalam pohon anggur kontak awan, ketika daun emas dengan gila menyerap semua energi abadi. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyerap energi tanpa henti. Dan energi dunia di dalam menyatu dengan tubuhnya juga, dan menjadi energi abadi. Energinya berevolusi, ini adalah evolusi tubuh. Semangatnya membekas dengan cepat memasuki setiap bit dari energi abadi. Mulai sekarang, energi abadi tidak lagi bebas, tetapi diatur oleh jejak rohnya. Bahkan jika tubuhnya tercabik-cabik, energi abadi yang terpisah hanya miliknya, memungkinkannya untuk berubah. Masukkan ke dalam setiap bit energi dewa, setiap sel, semua ke jejak rohnya. Mampu menghidupkan kembali bahkan dengan sedikit kekuatan. Tubuh abadi. Luo Feng bergumam dari kejauhan, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sumber alam semesta perlahan-lahan tersebar. Dan kristal besar seperti anggur yang tersebar di ratusan ribu kilometer terus berubah warna. Emas, perak, ungu, hitam, hijau, biru, mulai mengendalikan tekanan yang dipancarkannya, namun energinya masih menakutkan. Semuanya tenang. Dan kemudian, pohon anggur dengan cepat menyusut, dan menjadi pohon anggur kristal hanya beberapa meter. Luo Feng berpakaian hitam terbang dan mendarat di sampingnya, dengan lembut menggosok-gosok pohon anggur dan tersenyum, "Selamat anggur." "Terima kasih Tuan." Sebuah suara lembut bergema dari pokok anggur.
Kapan kamu bersiap untuk membangun negara dewa kamu? Tanya Luo Feng. Tanaman pemakan bintang telah membangunnya. Guru dapat menggunakannya untuk melakukan teleportasi negara dewa. Karenanya, tidak ada terburu-buru bagi aku untuk melakukannya. Ketika kamu memiliki waktu ekstra untuk mencari tempat lain, aku kemudian akan membiarkan dunia internal aku menyatu dengan bentuk ruang angkasa menjadi negara dewa. Kesadaran tanaman anggur itu berkomunikasi dengan Luo Feng, suaranya lembut tapi jelas. Haha, Luo Feng sangat senang di dalam. Secara jujur, pohon anggur kontak awan telah bersamanya sejak bumi. Setelah pengalaman yang begitu lama dan tak terhitung jumlahnya, pokok anggur telah berjuang keras untuknya. Dalam hal perasaan, itu hampir seperti saudara bagi Luo Feng. Secara alami ia memiliki perasaan lebih untuk itu daripada tanaman pemakan bintang. Ketika tanaman pemakan bintang telah abadi, Luo Feng secara alami senang bahwa ia memiliki sekutu yang kuat. Namun, pada saat ini, rasanya seperti teman baik telah menerobos ke tingkat abadi, dia merasa senang untuk itu. Tidak masalah, aku tidak kekurangan waktu. Kita akan melalui perjalanan alam semesta nanti dan mencari tempat yang aman untuk berteleportasi melalui negara dewa tanaman pemakan bintang. Maka kita dapat memilih tempat yang aman bagi kamu untuk membangun negara dewa kamu. Ucap Luo Feng berkata, terima kasih Tuan, suaranya masih lembut. Haha, Luo Feng sangat senang. Saat itu gurunya telah memelihara pohon anggurnya yang bersentuhan dengan awan anggur sampai tingkat abadi, dengan itu ia memiliki kekuatan pejabat rendah. Anggur kontak awan Luo Feng memiliki 216 tanaman merambat. Pada tingkat abadi, itu mirip dengan pejabat puncak. Dan karena kekokohan dan kekuatannya, meskipun itu hanya di tingkat resmi puncak, kekuatan tubuhnya mirip dengan manusia kaisar yang rendah. Setelah 3,5 hari terbang di alam semesta yang gelap, kapal berbentuk cakram akhirnya melewati perjalanan alam semesta dan tiba di titik perjalanan terdekat ke benua utama Yanji. Di dalam ruang kontrol, armor kontak awan menyatu dengan kulitnya. Luo Feng lapis baja hitam memiliki sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya saat dia menatap ke ruang yang jauh. Itu hampir seperti dia bisa melihat pria di benua Yanji yang jauh. Itu pasti akan membuatku gusar. Untungnya, prajurit itu masih di benua utama. Kata Luo Feng lembut, dia jelas bisa merasakan panggilan kuat dari kejauhan, yang melebihi prajurit dan baju besi jenderal. Setiap sel dalam tubuhnya merespons dan dengan jelas mengunci posisi panggilan ini, dan itu berada di benua utama. Jelas bahwa prajurit dengan harta itu masih ada di sana. Itu bagus, aku akan segera mencarimu, pikir Luo Feng. Babata, cari tempat terpencil di sekitar sini. Luo Feng memerintahkan, dimengerti, ucap Babata. Kemudian segera kapal terbang dengan cepat, medan perang ketujuh dipisahkan menjadi daerah yang berbeda. Beberapa daerah memiliki daerah terpencil dengan prajurit yang sangat sedikit. Karenanya, setelah terbang selama lebih dari sehari, kapal menemukan tempat yang agak sepi. Kemudian, pintu kabin terbuka. Luo Feng lapis baja hitam melompat keluar sendirian, mengambang di udara saat ia menjaga kapal di cincin dunianya. Dia menjadi seberkas cahaya hitam dan mendarat di asteroid. Setelah itu dia mengebor jauh ke dalam. Ada banyak tanda-tanda terowongan tua di dalamnya. Namun, Luo Feng tahu mereka ada di sana sejak lama. Pindai dengan pemindai, gua-gua asteroid ini belum memiliki bentuk kehidupan di sini selama 100.000 tahun terakhir. Luo Feng melihat sekeliling dan mengangguk, bagus sekali, asteroid ini memiliki diameter sekitar 10 km, dan materialnya tampaknya tidak lebih lemah daripada bintang-bintang yang hancur. Sudah pasti cukup untuk digunakan sebagai penanda. Tanaman pemakan bintang, beri aku daunmu. Ucap Luo Feng memerintahkan. Sebuah daun melayang keluar dari tanaman pemakan bintang di bahunya dan mendarat di telapak tangannya. Bagaimanapun, daun ini terbentuk dari energi abadi. Jika pemindai akan memindai itu bisa dengan mudah merasakan energinya. Luo Feng mengacungkan cincin antariksa dan menempatkan daun di dalamnya. Setelah itu ia melemparkan cincin antariksa itu ke celah di asteroid. Penanda beres. Luo Feng tersenyum. Tanaman pemakan bintang, teleportasi negara dewa. Luo Feng memerintahkan. Tanaman pemakan bintang di sebelahnya menyala, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat menelan seluruh area, dengan Luo Feng di dalamnya. Seketika itu juga, Luo Feng yang tertelan di dalamnya, menatap gunung dewa yang jauh. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur kecepatan ringan, dan memasuki negara dewa.
Ketika mereka memasuki negara dewa tanaman pemakan bintang dan kemudian berteleportasi keluar dari sana, mereka tiba langsung di dalam wilayah manusia. Teleportasi negara dewa sangat berbeda dari teleportasi normal. Teleportasi dapat digunakan kapan saja selama pertempuran, tetapi teleportasi negara dewa tidak bisa. Pasti ada dua titik berbeda yang membuka jalur untuk teleportasi negara dewa, dan selama proses ini, jalur itu harus sangat mantap. Tapi, pertempuran bisa dengan mudah mengacaukan jalan dan membuatnya gagal. Karenanya, meskipun mereka memiliki teleportasi negara dewa, namun tidak ada tingkat abadi, yang benar-benar dapat menggunakannya selama pertempuran yang intens. Ketika Luo Feng sedang menuju ke Wulong Starfield saat itu, dia telah meninggalkan bintang itu memakan item tanaman di beberapa tempat, semua demi dapat melakukan perjalanan kembali. Dalam kekacauan tubuh bintang, ada sebuah gua. Cahaya emas menyinari daerah itu. Luo Feng lapis baja hitam muncul di dalam. Aku sudah tiba. Luo Feng melihat tentang gua hitam, sama sekali tidak ada kehidupan. Gravitasi permukaan hanya 1/10 dari gravitasi di bumi, tanpa ada gas, aku sudah memasuki wilayah manusia. Aku harus mencari tempat yang sepi untuk membiarkan pohon anggur kontak awan membangun negaranya. Kemudian dia melintas dan terbang keluar dari asteroid, dalam sekejap mencapai 1 juta kilometer jauhnya. Setelah itu, dia mempercepat kecepatan cahaya dengan tubuhnya dan memasuki alam semesta yang gelap. Pakaian yang normal semua bisa melakukannya hanya dengan tubuh mereka, secara alami dia juga bisa melakukannya. Anggur kontak awan, bagaimana tempat ini? Tidak ada planet kehidupan dalam 100.000 tahun cahaya di sekitarnya. Luo Feng melayang di angkasa. Tuan, mari kita lakukan di sini, kata pohon anggur awan setinggi 3 meter berkata di sampingnya. Baiklah. Kemudian Luo Feng melambaikan tangannya dan dengan tebasan, itu melebihi kekuatan pemimpin sektor biasa sebanyak 1000 kali. Celah ruang muncul dan Luo Feng melangkah maju dengan pohon anggur kontak awan. Dan di dalamnya, ada bagian ruang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng berdiri di angkasa. Negara-negara dewa dibangun dalam lapisan ruang ini. Seseorang pertama-tama harus menemukan tempat yang sunyi, yang tidak akan sering dikunjungi oleh pejuang lainnya. Pertempuran bisa dengan mudah merobek ruang terbuka dan mereka mungkin tanpa sadar menemukan negara dewa. Alam semesta sangat luas, ada banyak tempat yang cocok. Persyaratan kedua adalah seseorang harus memperhitungkan teleportasi negara dewa untuk menghemat uang. Misalnya, jika seseorang selalu berada di dalam negara semesta Ganwu, maka membangunnya di dalam negara itu yang paling cocok. Dengan begitu, teleportasi akan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Namun, untuk Luo Feng, dia tidak perlu repot dengan hal-hal seperti itu, karena dia tidak bisa selalu tetap berada dalam satu negara jagat raya. Celah ruang angkasa, aku mendengarnya terbelah menjadi puluhan ribu lapisan. Yang pertama adalah pecahannya, yang kedua adalah lapisan negara dewa, yang ketiga adalah arus ruang. Pikir Luo Feng, lapisan ruang adalah ruang yang menakutkan. Lapisan bagian sangat dekat dengan ruang utama, dan ancamannya kecil. Pejuang penguasa sektor biasanya sudah bisa menahan ruang ini, dan tingkat negara dewa lebih stabil, Undings biasanya bisa bertahan di dalam. Bagian-bagian itu jauh lebih besar, beberapa memiliki diameter puluhan ribu kilometer, hingga 100 juta kilometer del. Tingkat berikutnya adalah arus ruang. Bahkan pakaian yang kuat bisa mati di dalam, semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi ancamannya. Ini hampir seperti berenang di laut, ancaman di dekat pantai kecil. Semakin dalam, semakin besar ancamannya. Ujung samudera yang bergejolak, bahkan perenang yang baik pun bisa mati. Luo Feng bergumam, bagian lapisan ruang begitu saja, semakin dalam satu berjalan, semakin berbahaya. Dia dengan cepat menuju pecahan-pecahan itu, dia terbang lebih dari triliunan kilometer dan menghabiskan 10 hari terbang. Aku terbang cukup jauh, bagian ini cukup besar, dia mengangguk. Bagaimana ini, pokok anggur? Tuan yang sangat baik, bayan yang besar terbang berantakan di depan, yang besar tidak memiliki ruang dan kehidupan. Tuan, aku akan mulai membangun negara dewa aku. Sebuah pohon anggur seperti kontak kristal melayang di sampingnya. Sebuah energi tak berbentuk segera mengunci ke bagian yang jauh dengan diameter 30 juta kilometer. Sebuah dunia muncul dan sepertinya ada di ruang lain sama sekali, dan segera terbang menuju bagian tersebut. Bagian dipengaruhi olehnya dan disatukan. Keduanya, satu tidak nyata sementara yang lain solid.
Mereka berdua mendekat, satu dengan diameter kurang dari 100.000 kilometer, sementara yang lain dengan diameter 30 juta kilometer. Bergemuruh, itu hampir seperti langit dan tanah yang menabrak. Mereka berdua menyatu ketika mereka semakin dekat, secara bertahap, bagian ruang kosong mulai memiliki dunia muncul di dalamnya. Dunia memadat dan menjadi nyata. Penggabungan itu akhirnya sukses. Kemudian dunia internal pun menghilang, negara dewa terbentuk. Tuan, negara dewa telah dibangun. Mulai sekarang, itu akan terus tumbuh, bahkan menelan bagian ruang angkasa tentang dan tumbuh lebih besar. Pohon anggur kontak awan membawa Luo Feng ke negara dewa. Itu memiliki diameter kurang dari 100.000 kilometer, dan itu terus menyebar ke segala arah. Luo Feng berdiri di puncak gunung dan menatap negara dewa yang sedang berkembang itu, memandangi bagian ruang besar di luarnya, berpikir, siapa yang tahu kapan aku bisa menjadi abadi. Tuan, pemahaman hukum kamu sangat tinggi. Selama kamu mau, kamu mungkin dapat dengan cepat memahami sepenuhnya hukum ruang angkasa, dan dengan kemampuan kamu, menerobos inti tidak akan terlalu sulit. Pokok anggur itu berkomunikasi, namun, saat kamu melakukan terobosan, kamu tidak akan dapat menghasilkan klon ketiga kamu. Benar, karena itu aku takut untuk melatih hukum emas sekarang, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hukum emas memang sangat mudah bagi Luo Feng. Dia bahkan tidak mempelajarinya sekarang, dan pada saat yang sama, dia tidak berani bertaruh. Klon ketiga, dia memiliki harapan besar untuk itu, dia memiliki rambut binatang buas Hui Su untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak ingin hanya menyelesaikannya. Dia masih bisa menukar beberapa bagian bentuk kehidupan langka dari harta karun perusahaan virtual jagat maya. Namun, dia masih menunggu, karena ini adalah klon terakhir yang bisa dia buat. Dia pasti harus memilih yang terbaik. Di medan perang ke-7, dalam asteroid di daerah terpencil, cahaya emas yang menyilaukan menerangi jalan setapak dan bayangan lapis baja hitam muncul. Luo Feng yang telah pergi lebih dari sebulan yang lalu. Hal utama adalah untuk membangun negara dewa di dalam celah ruang, seluruh proses terbang di dalam celah itu memakan waktu cukup lama. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk secara pribadi memasuki lapisan negara dewa, hanya membiarkan pohon anggur awan melakukan itu saja, sebenarnya sudah cukup. Namun, dia ingin secara pribadi melihat proses pembangunan, karena dia tidak benar-benar melihatnya ketika tanaman pemakan bintang melakukannya terakhir kali. Aman, Luo Feng menatap layar lengannya. Pemindai besarnya dan pemindai kecilnya telah menjaga daerah mereka, tidak ada prajurit lain di sekitarnya. Luo Feng terbang keluar dari asteroid. Panggilan yang kuat ini, mengingatkan aku bahwa harta itu menunggu aku. Dia memandang ke arah benua utama yang jauh. Namun, prajurit yang memegang harta seperti itu haruslah cukup kuat. Aku harus membunuhnya untuk mendapatkan harta karun itu. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkannya. Bergerak, Luo Feng mengambil kapalnya dan menuju ke benua utama. Luo Feng menuju panggilan itu, setelah lebih dari 4 bulan terbang, akhirnya dia bisa mendekat. 1 miliar kilometer, 900 juta kilometer. Jarak semakin dekat. Setelah beberapa saat, itu menjadi 300 juta kilometer. Menemukan pemindai musuh, dia berada di dalam gua gunung es, Babata berkomunikasi. Pemindainya memiliki luas 300 juta kilometer juga. Namun, pemindainya kurang canggih dari milik kita. Kurang maju, Luo Feng mengungkapkan senyum. Setelah memiliki pengalaman yang dirugikan, perasaan memiliki keunggulan dengan pemindai sekali lagi terasa sangat hebat, karena menentukan fakta bahwa pertempuran ini sekarang berada dalam kendalinya. Ini adalah penampilan musuh, kata Babata. Luo Feng mendongak, layar muncul di udara dan rekaman muncul, itu adalah prajurit ras lain yang mengobrol. Ada total 3 prajurit, dan saat ini mereka sedang berbincang-bincang. Yang mulia, sayang sekali. Meskipun kita bertemu dengan tingkat abadi, kita tidak bisa menghadapinya. Tapi, kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti itu. Seorang bawahan yang kekal berkata dengan hormat. Kekuatanku bisa membahayakan kaisar tingkat puncak, membunuh mereka bagaimanapun akan sangat sulit, kecuali aku mau membakar sebagian tenagaku yang abadi. Pemuda lapis baja hitam itu menggelengkan kepalanya. Membunuh tubuh yang mati pasti sulit, mengumpulkan poin pasti lambat ketika seseorang tidak bisa membunuh pejabat puncak. Rekaman itu membuat Luo Feng mengerutkan kening. Mampu membahayakan pejabat puncak. Luo Feng bergumam,
Tidak mungkin dia memiliki harta seperti sayap Sawu, dan jika dia bisa melakukan itu berarti dia setidaknya seorang kaisar tinggi. Ini merepotkan, dan dari tempat harta itu terasa seperti, itu seharusnya ada padanya. Dengan jarak 200 juta kilometer, Luo Feng bisa merasakan lokasi yang tepat dari harta karun itu. Dia bisa mengkonfirmasi sekarang, bahwa benda itu berada di tempat yang sama dengan pemuda lapis baja hitam, itu pasti ada padanya. Apa yang aku lakukan? Sangat sulit bagiku untuk membunuh seorang kaisar tinggi, Luo Feng mengerutkan kening. Bahkan jika aku menggunakan seluruh energiku, aku hanya memiliki peluang 10% untuk membunuhnya. Luo Feng mulai merencanakan cara menghadapi musuh. Namun dasar itu masih merupakan persyaratan kekuatan. Jika musuh terlalu kuat, tidak peduli seberapa tepat rencananya, itu masihlah akan sia-sia. Pemuda lapis baja hitam ini adalah seorang kaisar tinggi, yang berarti itu merepotkan. 200 juta kilometer jauhnya, di dalam gua yang benar-benar beku. Pemuda lapis baja hitam itu berbicara dengan dua bawahannya. Pergi merenung dan berlatih. Pemuda memerintahkan, naikkan kekuatanmu, barulah kita bisa membunuh pejabat puncak. Ya yang mulia, mereka bertiga tampaknya mengobrol, namun, mereka berkomunikasi secara mental secara rahasia. Pemindai besar musuh lebih maju daripada pemindai kita. Untungnya pemindai kami yang lebih kecil yang hanya memiliki luas 20 km mengambil pemindaiannya, pemuda berbaju hitam itu menekankan. Namun kami dapat mengonfirmasi bahwa musuh harus sangat kuat mengingat pemindai yang ia gunakan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua bertanya, mari kita berpura-pura terus mengobrol. Karena dia belum mendeteksi pemindai kecil kita bisa berpura-pura mengobrol dan memikatnya. Aku bisa terus berpura-pura memiliki kekuatan tingkat kaisar yang tinggi. Seorang kaisar tinggi tidak akan memiliki ancaman di benua utama Yanji. Bahkan prajurit yang kuat harus mempertimbangkan kembali tentang menggunakan teknik penghancuran jiwa untuk membunuh seorang kaisar tinggi. Saat seorang kaisar tinggi menghancurkan diri, itu akan menakutkan. Dipahami, Yang Mulia. Setelah mengkonfirmasi secara diam-diam, salah satu bawahan berkata, Yang Mulia, sangat disayangkan, meskipun kami bertemu tingkat abadi itu, kami tidak bisa menghadapinya, dan membiarkannya pergi seperti itu. Kekuatan kita cukup untuk menyakiti pejabat puncak, tetapi untuk membunuh seorang kaisar, kecuali jika aku bersedia membakar sebagian dari energi abadiku. Pemuda lapis baja hitam menggelengkan kepalanya, kesulitan membunuh tubuh yang abadi, pemuda itu melanjutkan. Tindakan mereka ini, gumam Lu Feng, benar-benar membingungkan Luo Feng. Sebenarnya baju besi hitam hanya memiliki kekuatan seorang kaisar rendah. Perbedaan antara kaisar tinggi dan rendah mungkin tidak tampak besar, sebenarnya perbedaan kekuatan itu mengejutkan. Banyak kaisar rendah menghabiskan bertahun-tahun pelatihan dan menerobos yang tak terhitung jumlahnya, apakah itu tubuh dewa atau pemahaman hukum, perbedaannya sangatlah mengejutkan. Seorang kaisar rendah harus berhati-hati di benua utama. Namun seorang kaisar yang tinggi bisa menjadi penguasa, kecuali jika dia mengacaukan beberapa yang terlalu kuat. Tiga prajurit ras lain berkomunikasi secara mental. Musuh belum pergi. Pemindainya terkunci pada kita, kata pemuda lapis baja hitam itu. Meskipun pemindai kecil kami dapat mendeteksi dia, itu hanya dapat mendeteksi pemindaiannya. Dengan pemindaian hanya 20 km, ketika kita benar-benar mendeteksi dia sudah berada 20 km dari kita. Keuntungan dari pemindai kecil hanya ini. Paling-paling bisa bertindak sebagai keamanan, untuk mengandalkannya untuk menemukan lokasi musuh, itu akan menjadi lelucon. Kami tidak dapat mendeteksi lokasinya yang akurat, kami juga tidak tahu harus pergi kemana. Blindly melarikan diri sangat mungkin menyebabkan dia menangkap kami, peluang kami untuk melarikan diri dengan aman adalah kurang dari 0,1%. Pemuda itu berkata, satu-satunya pilihan kami sekarang adalah menakut-nakuti dia. Jika kita bertarung, kita harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dimengerti, kedua bawahan menjawab, rencanaku adalah, pemuda lapis baja hitam dengan cepat memberitahu kedua bawahan rencananya pertempuran. Luo Feng terus mendekat, pemindainya terus-menerus mengunci lokasi musuh. Di dalam ruang kontrol, layar memproyeksikan setiap gerakan mereka. Luo Feng tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang dia lakukan? Di layar, pemuda lapis baja hitam itu membalik tangannya.
Bunga ungu yang indah melayang di samping, setelah itu melebar dengan ganas dan tumbuh keluar dari gua, bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan duri menembus batu. Hampir dalam sekejap, bunga telah menyebar lebih dari 100.000 kilometer, itu benar-benar membungkus 3 prajurit ras lainnya sepenuhnya. Prajurit ras lain, di layar, pemuda lapis baja hitam itu berkata dengan dingin, "Aku tahu kamu bisa mendengar apa yang kami katakan." Luo Feng mengerutkan kening di kejauhan, sialan, skenario terburuk telah terjadi. Luo Feng memiliki pemindai mini sendiri, karena itu ia takut hal ini terjadi. Juga, dia tidak punya cara untuk menghindarinya, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan, berharap bahwa musuh tidak memiliki pemindai mini tingkat tinggi. Namun dari tampilannya, musuh memang memiliki pemindai mini yang sangat canggih. Meskipun wilayahnya kecil, ia berhasil menemukan pemindaiannya. "Aku tidak ingin bertarung melawan pejuang tingkat tinggi." Pemuda lapis baja hitam itu menekankan. "Kamu harus tahu bahwa konsekuensi dari pertarungan kaisar juga sangat parah. Aku sudah mengundang sekutu kaisar aku ke sini. Saat pertempuran dimulai, mereka akan bergegas, dan ketika itu terjadi, itu semua tergantung pada kekuatan." Layar segera kehilangan gambarnya, jelas pemuda lapis baja hitam telah menggunakan pemindai mini untuk mematikan pemindaian dalam jarak 20 km. Luo Feng tidak dapat melihat apapun. "Tuan, kamu sudah mengundang sekutu kaisar." Kedua bawahan itu terkejut. "Ini tipuan," pemuda itu mendengus dingin. "Apakah kamu tidak tahu ini? Kekuatannya tidak diketahui, dan dia sangat mungkin menjadi prajurit yang sangat kuat. Apakah kamu berpikir bahwa tanpa mengetahui tingkat kekuatan musuh, sekutu kaisar akan bergegas untuk membantu? Bahkan jika aku memang mengundang mereka, harganya akan terlalu tinggi. Tidak ada yang bodoh dalam perang wilayah luar. Pertarungan kaisar mempertaruhkan semuanya, dan siapapun yang bisa menjadi kaisar akan memiliki metodenya sendiri. Siapa yang mau dengan bodoh membantu siapapun? Saat mereka kehilangan beberapa kartu as berharga mereka, sudah terlambat untuk menyesal. Seperti prajurit otomat yang mengundang 2 kaisar puncak. Pertama, mereka harus memiliki sejarah atau hubungan. 2. Prajurit telah secara akurat mengukur kekuatan kaisar sayap perak bersama dengan tekniknya dan lain-lain, sehingga 2 kaisar puncak memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan. 3. Ia menghabiskan banyak sekali biaya, miliaran elemen campuran, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tentu, jika itu bukan untuk 2 kaisar puncak, biayanya tidak masuk akal. Bersiaplah untuk pertempuran, bahkan jika kita tidak bisa menang, aku memiliki keyakinan untuk bertahan hidup. Pemuda lapis baja hitam itu membalik tangannya dan sebuah kapal piringan hitam muncul di dalam bunga. "Masuk kapal. Jika kita terkena serangan jarak jauh, dengan bunga melindungi kita dan kapal F9 menghalangi, kita tidak akan kehilangan terlalu banyak dari awal." Luo Feng telah kehilangan penglihatan. Karenanya, dia tidak jelas tentang perangkap apa yang telah disiapkan musuhnya untuknya. Namun, menipu aku sekali, dan mencoba melakukannya lagi. Luo Feng berpikir dengan dingin. Kaisar tinggi. Jika dia seorang kaisar tinggi, dia tidak akan bertindak seperti itu. Memanggil sekutu kaisar, mereka bahkan tidak tahu siapa aku, akankah mereka datang dan membantu kamu? Juga, akan butuh waktu untuk meyakinkan mereka untuk datang bersama dengan harga yang mahal, itu tidak akan semudah itu. "Babata," perintah Luo Feng, "tutup pemindai besar, dan pertahankan yang kecil. Dapatkan dekat dengannya, dalam jarak 10 juta kilometer." Meskipun dia tidak menggunakan pemindai besar, karena dia bisa dengan jelas merasakan panggilan dari harta karun itu, dia hanya harus mengikuti arah itu dan mendekat. Dia harus menggunakan pemindai besar pada awalnya karena dia perlu tahu musuh seperti apa yang dia hadapi, ras apa, dan lain-lainnya. Dan dari tampilannya, itu adalah ras nasi. Ini adalah ras yang sangat kuat yang tidak tunduk pada salah satu ras puncak. Melihat satu prajurit nasi di sini sangat langka. Ini juga berarti, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan bantuan. "Teman ras nasi aku akan menggunakan kembang api yang paling indah untuk menyambut kamu," kata Luo Feng lembut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.
Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.